yang dimiliki Al-Habib Munzir. Pertama, Al-Habib Munzir Al-Musawa tidak memiliki rumah. Seseorang pernah bertanya kepada Habib Munzir, "Wahai Habib, bukankah Rasulullah SAW juga punya rumah walaupun sederhana?" Beliau Al-Habib Munzir tertegun dan menangis. Beliau berkata, "Iya betul, tapi Rasulullah SAW juga tidak beli tanah. Beliau dibeli tanah oleh kaum Ansor, lalu bersama-sama membangun rumah. Saya takut dipertanyakan Allah kalau ada orang muslim yang masih berumahkan koran di pinggir jalan dan digusur-gusur, sedangkan bumi menyaksikan saya tenang-tenang saja." Yang kedua, perjumpaan Al-Habib Munzir dengan wali besar Tarim. Seorang wali besar Tarim, salah satu guru Al-Habib Umar bin Hafid yang bernama Al-Habib Abdul Qadir Al-Masyhur. Saat Al-Habib Munzir datang menjumpainya, maka Al-Habib Abdul Qadir Al-Masyhur yang ketika itu usianya sudah tua renta langsung menangis dan berkata, "Wahai Muhammad SAW." Maka Al-Habib Munzir berkata, "Saya Munzir, nama saya bukan Muhammad." Lalu Al-Habib Abdul Qadir Al-Masyhur berkata, "Engkau Muhammad SAW." Maka Al-Habib Munzir diam. Kemudian saat Al-Habib Umar bin Hafid datang, maka segera Al-Habib Abdul Qadir Al-Masyhur berkata, "Wahai Umar, inilah Maula Jawa, tuan penguasa Pulau Jawa." Al-Habib Umar bin Hafid pun hanya tersenyum mendengarnya. Ketiga, kesaksian seorang ibu dari Australia, jamaah Majlis Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa ada seorang ibu-ibu dari Australia yang selalu bermimpi Rasulullah SAW. Ia sudah baiat dengan banyak thariqah. Ada 10 tahun ia tak lagi bisa melihat Rasulullah SAW. Entah kenapa. Namun, ketika ia hadir di majlis Al-Habib Munzir, tepatnya yaitu saat majlis Rasulullah SAW digelar di majlis Al-Munawar, ia bisa melihat lagi Rasulullah SAW. Maka si ibu itu berkata, "Sungguh, Habib yang satu ini adalah syekh putuhku. Dia membuka hijabku tanpa ia mengenalku. Dia benar-benar dicintai Rasulullah SAW." Lalu kabar tersebut disampaikan kepada Al-Habib Munzir dan beliau hanya menunduk malu. Keempat, Al-Habib Munzir saat diminta mendoakan Al-Habib Umar Maula Khela. Ketika banyak orang yang meminta supaya Al-Habib Umar Maula Khela didoakan agar sembuh dari sakitnya, maka beliau Al-Habib Munzir dengan tenang menjawab, "Al-Habib Nopel bin Jindan yang akan wafat dan Al-Habib Umar Maula Khela masih panjang usianya." Benar saja, keesokan harinya Al-Habib Nopel bin Jindan wafat dan Al-Habib Umar Maula Khela sembuh dan keluar dari opname. Kelima, Al-Habib Munzir saat diminta mendoakan Al-Habib Anis Al-Habsyi. Ketika Al-Habib Anis Al-Habsyi Solo sakit keras dan dalam keadaan krisis, orang-orang mendesak Al-Habib Munzir untuk menyambangi dan mendoakan Al-Habib Anis. Maka beliau berkata pada orang-orang di dekatnya bahwa Al-Habib Anis akan sembuh dan keluar dari opname. Insya Allah, kira-kira masih sebulan lagi usia beliau. Betul saja, Al-Habib Anis sembuh dan sebulan kemudian wafat. Keenam, kejadian hendak meletusnya Gunung Papandayan. Ketika Gunung Papandayan bergolak dan susah dinaikkan posisinya dari siaga 1 menjadi awas, maka Al-Habib Munzir dengan santai berangkat ke sana. Sesampai ke ujung kawah, Al-Habib Munzir berdoa dan melemparkan jubahnya ke kawah. Sesaat kemudian, kawah itu reda hingga kini. Kejadian ini sudah bertahun-tahun yang lalu, dan VCD dokumentasinya disimpan di markas Majlis Rasulullah SAW. Namun beliau Al-Habib Munzir melarang untuk disebarkan. Ketujuh, kisah sang dukun Beji Depok. Ketika Al-Habib Munzir masuk ke wilayah Beji Depok yang terkenal dengan sihir dan para dukun jahatnya, malam itu Al-Habib Munzir mengadakan acara Maulid Nabi SAW.
Keesokan harinya, seorang dukun mendatangi panitia acara tersebut dengan berkata, "Saya ingin jumpa dengan Tuan Guru yang semalam buat maulid di sini." Orang-orang yang melihat dan mendengarnya menjadi kaget karena dia terkenal dukun jahat dan tak pernah sholat, serta tak mau dekat dengan ulama, juga sangat ditakuti. Ketika ditanya kenapa, dukun itu menjawab, "Saya mempunyai 4 khodam jin. Semalam mereka lenyap. Lalu, subuh tadi saya lihat mereka, para jin khodam itu, sudah pakai baju putih dan sorban dan sudah masuk Islam. Ketika saya tanya, kenapa kalian masuk Islam dan jadi begini, maka jin-jinku menjawab, apakah juragan tidak tahu? Semalam ada Kanjeng Rasulullah SAW hadir di acara Al-Habib Munjir. Kami masuk Islam karenanya." Pada saat bersamaan, seorang dukun beji Depok yang mempunyai 2 ekor macan jadi-jadian yang dipergunakan untuk menjaga rumahnya. Malam itu, macannya menjadi hilang. Kemudian ia mencarinya. Ia menemukan kedua macan jadi-jadiannya itu sedang duduk bersimpuh di depan pintu majelis mendengar ceramah Al-Habib Munjir. Kedelapan, gangguan jahat menyerang murid-murid Al-Habib Munjir. Saat beberapa murid Al-Habib Munjir berangkat ke Kuningan, Jawa Barat, daerah yang terkenal ahli santet dan jago sihirnya, maka Al-Habib Munjir menepuk bahu muridnya dan berkata, "Berangkatlah, Rasulullah SAW bersama kalian." Maka saat mereka membaca maulid, tiba-tiba terjadi angin ribut yang mengguncang rumah itu dengan dahsyat. Lalu mereka meminta kepada Allah perlindungan. Dan teringat Al-Habib Munjir dalam hatinya. Tiba-tiba angin ribut tersebut reda, dan mereka semua mencium aroma minyak wangi yang biasa dipakai Al-Habib Munjir yang seakan lewat di hadapan mereka, dan terdengar pula ledakan bola-bola api di luar rumah yang tak bisa masuk ke rumah itu. Ketika mereka pulang dan diceritakan semua kejadian tersebut kepada Al-Habib Munjir, beliau hanya tersenyum dan menunduk malu. Kesembilan, saat Al-Habib Munjir berdakwah di Bali. Saat Al-Habib Munjir berkunjung ke Bali, hendak menginap di salah satu hotel, berkatalah muslimin di sana, "Habib, semua hotel penuh. Kami tempatkan Habib di tempat yang dekat dengan kediaman Raja Leak, Raja Dukun Leak di Bali." Maka Al-Habib Munjir membalasnya dengan senyuman pertanda setuju. Keesokan harinya, Raja Leak itu yang terkenal dengan sangat jarang keluar dari dalam rumahnya, siang itu dia keluar dari sarangnya seraya berkata, "Saya mencium wangi raja dari Pulau Jawa ada di sekitar sini semalam." Itulah sosok Habib Munjir bin Fuad al-Musawa, sosok Habib yang selalu menebarkan kasih sayang, berdakwah selalu diiringi wanginya majelis Rasulullah. Semua santrinya selalu mengenangnya sebagai spirit